Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuzul Quran. Apakah malam 17 Ramadan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam. Dalam setahun berapa malam? 360 malam. Malam. Oke, sudah dapat satu indikasi. Malam. Masuk ayat yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam juga. Satu disebut dengan Lailatul Qadar, satu disebut dengan Lailatul Mubarakah. Malam. Nah, malam ini yang begitu banyak tereliminasi 11 bulan menjadi sempit dengan turunnya ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Malam Syawal, malam Zulqa'dah, malam Zulhijjah, malam Sya'ban, malam Rajab tereliminasi. Dari 360 malam menjadi 30 malam. Malam Ramadan. Saya mau mengajari antum cara mencari dalil. Dari malam diperkecil Syahrul Ramadan, berarti malam-malam Ramadan. Dari malam Ramadan ini yang mana? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Dari 30 tereliminasi, tersempit lagi menjadi fil ashril awakhir 10. 360 jadi 60 jadi 10. Nah, dari yang 10 ini yang mana? Jadi 5. Ganjil-ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Dari yang 5 ini yang mana lagi? Diperkecil lagi dalam hadis, waktu malam Lailatul Qadar itu paginya Nabi sholat, di keningnya ada bekas lumpur basah karena malam itu hujan. Menurut sahabat Nabi, di antara 5 malam itu yang basah kening Nabi waktu paginya karena pasirnya itu kena malam 27. Itulah dalil Lailatul Qadar itu malam 27 bagi yang mengatakan 27. Jelas? Paham? Kenapa Ustaz terlalu menjelimet? Kan mudah aja Ustaz bilang tadi. Kapan Ustaz? 27 kan selesai. Itu anak TK. Kalau mahasiswa tak. Bukan masalah gol, masalah gocek-gocek. Bukan masalah hasil akhirnya, tapi bagaimana kesimpulan itu bisa dapat. Itulah beda alim dengan faqih dengan jahil. Itulah dalil orang yang mengatakan 27. Nah, yang mengatakan 17, mana dalil? 360 malam. Fi lailatin mubarakah, fi lailatul qadar. Dipersempit lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, di antara 30 malam ini yang mana? Wa ma anzalna Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Pada saat bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan itu hari Jumat tanggal 17. Itulah dalil yang mengatakan. Kenapa peringatan nuzul Quran di Mesir malam 27? Karena mereka berpegang pada pendapat yang. Kenapa nuzul Quran di Indonesia malam 17?
Mereka berpegang pada pendapat, sebagian mazhab Syafi'i berpegang pada pendapat yang, di mana kami bisa lihat malam-malamnya ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Berapa pendapat Pak Ustadz? Pendapat satu mengatakan malam satu, pendapat dua mengatakan malam tiga, pendapat tiga mengatakan malam lima, pendapat empat mengatakan malam tujuh, pendapat lima mengatakan malam sembilan. Pendapat, banyak pendapat ulama. Kenapa tidak dipastikan aja? Kalau dipastikan maka batallah rahasia Lailatul. Kenapa tak dipastikan aja malam 27? Senang tak dipastikan aja udah kosong masjid. Tidak dipastikan itu supaya dari malam 1 sampai malam 30 orang tetap ramai. Itu gunanya. Jadi kalau kita mau dapat Lailatul Qadar ini gimana? Dari malam 1 sampai malam terakhir isi. Saya Pak Ustadz malam-malam ganjilnya aja lah. 1, 3, 5, 7. 1 menurut kau, menurut Muhammadiyah itu 2. Tengok. Jadi kalau gitu gimana? Isi aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30. Isi aja semua. Orang kalau dapat lotre, tahu lotre? Kertas. Beli kertas ini ada hadiah di dalam. Orang yang tak berduit, dia akan pilih satu. Tapi kalau orang berduit tak gitu, belinya semua. Antum ini berduit apa tak berduit? Berduit, beli semua. Maksud saya berduit beli semua ini, kita kan bertenaga kan, beli semua, maksudnya isi semua 30 malam itu dengan isya berjamaah, tarawih berjamaah, tadarus berjamaah, witir berjamaah, bangun etikaf berjamaah, bangun sholat sunat tahajud, sholat sunat, maka insya Allah dapat Lailatul. Jelas? Saya pernah mendengar hanya ada satu golongan yang selamat, yang bisa minum di telaga. Golongan itu ma'ana alaihi wa ashab. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini jalan, ini jalan. Ma'ana alaihi jalan. Wa ashabi. Aku dan sahabatku melewati jalan itu. Yang itu sajalah yang selamat. Yang melewati jalanku dan jalan yang ditempuh oleh sahabat. Lain daripada itu tak selamat. Saya pernah mendengar ada yang menyebut bahwa nama pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama ini dulu. Siapa yang selamat itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang melewati jalanku dan jalan sahabat. Apakah yang kita lakukan ini melewati jalan Nabi dan jalan sahabat Nabi? Kita salat berjamaah. Kita melaksanakan puasa. Inilah jalan yang dilewati Nabi dan sahabat Nabi. Kalau begitu kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ada namanya Islam Cam di Myanmar, Campak. Tulis nanti di Google, di YouTube, Islam Cam. Jadi bulan puasa dipilih tokoh-tokoh agama, diamkan dalam masjid, mereka aja yang puasa, mewakili puasa masyarakat. Pertanyaannya, apakah itu ma'ana alaihi wa ashabi? Sesat. Pokoknya asal keluar dari ahlus sunnah, sesat. Siapa ahlus sunnah? Kita ahlus sunnah. Puasa kita ahlus sunnah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ahlus sunnah. Ustadz tolong ceramah halal bihalal ke rumah saya sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, sampai di rumahnya, tolong ceramahkan tentang sholat. Loh, halal bihalal kok ceramah sholat?
Karena di kantor saya sudah banyak yang tak sholat. Pas kami sholat ke musola kantor, dia tetap mengerti. Pas kami tanya, katanya sholat batin. Pertanyaannya, apakah itu ma'ana alaihi wa ashabi? Tidak. Sholat batin bukan ma'ana alaihi wa ashabi. Sholat ini yang kita laksanakan, inilah yang ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi antum belajar belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak atau tasawuf. Akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Selamat antum, karena inilah ahli sunnah wal jamaah. Jangan masuk khawarij, jangan masuk syiah, jangan masuk qadariyah, jangan masuk jabariyah, jangan masuk Mu'tazilah, jangan masuk Wahabiyah, jangan masuk sekuler, liberal, ateis, komunis. Ahlus sunnah wal. Saya mendengar ada yang menyebut nama Ahmad dan Muhammad. Tidak disentuh dan masuk neraka. Begitu juga orang tuanya diselamatkan dari neraka jika anaknya bernama Ahmad dan Muhammad. Pertama, kita ini dua, Allah ngasih kita dua. Yang pertama dikasihnya wahyu, Quran dan hadis. Yang kedua dikasihnya akal. Andai tidak ada wahyu, tak ada Quran, tak ada hadis, pakai akal aja lah dulu. Siapa yang namanya Ahmad tak disentuh api neraka? Masuk akal tak? Tak usah lah pakai Quran dulu ya, tak usah pakai hadis. Apalagi pakai Quran, pakai hadis. Tak betul, batil. Dari beberapa banyak nama orang Ahmad, Muhammad, murtad, kafir, mau. Yang selamat itu adalah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Tapi nama Ahmad Muhammad afdal. Jadi kalau ada orang ngasih nama Ahmad Muhammad, orang Arab tuh anak pertama biasanya Ahmad Muhammad. Jadi kalau tanya, nama kau siapa? Ahmad Muhammad. Itu biasanya anak pertama. Kalau tempat kita anak sulung. Syarat sah sholat menghadap kiblat. Ada satu tempat ibadah setelah renovasi total, dilakukan pengukuran ulang dari tim Kemenak, tidak Kandepak lagi namanya, kantor Departemen Agama itu dulu, sekarang namanya Kemenak, Kementerian Agama. Yang menangani masalah ini namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah. Hubungi Ustadz Asrori, Ketua MDI. Masjid tempat kami itu diukur oleh, datangkan alatnya, dipatuk. Ini dia. Berubah cukup banyak serongnya. Sementara saat ini posisi kiblatnya mengikut posisi bangunan. Bagaimana dengan sholat selama ini dilakukan? Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a wa nasya, yang tersilap, tersalah, tak tahu dan terlupa. Jamaah tak tahu, tak mungkin dia sholat membawa alat, ikut aja dia. Tapi pengurus bertanggung jawab di hadapan Allah. Bawa LBHR. Saya tak memandai-mandai. Jadi kalau saya mandai-mandai disalahkan orang, maka bawa, serahkan pada yang ada ilmunya. Lembaga Badan Hisab Ruqyah. Itu bukan hanya menetapkan satu Ramadan, tapi juga menetapkan arah kiblat. Apakah sah sholatnya? Allah mengampuni kalau dia
Heboh-hebohnya mengukur arah kiblat ini gara-gara tsunami Aceh. Tsunami Aceh tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Sebelum itu tak ada heboh. Ada satu profesor di ITB yang membuat sebuah teori bahwa bumi ini, kata dia, ada keraknya. Kerak bumi ini ada patahan. Kerak ini dengan kerak ini bertemu pada patahan. Satu patahannya itu di Aceh. Bergeser patahannya itu di tengah laut. Waktu bergeser di tengah laut itulah air itu menyebabkan, waktu dia bergeser turun air pantai itu. Itulah ikan yang lompat-lompat di. Habis itu naik air itu lagi. Itu teori tsunami. Lalu kata dia, karena patahan ini bergerak, maka semua permukaan bumi di Indonesia juga ikut bergeser, kata dia. Maka karena bergeser, seluruh masjid mesti diukur ulang. Itulah asal muasal semua masjid diukur ulang. Ternyata beberapa saat setelah dia presentasi di MUI, datang satu profesor lagi. Kata satu profesor lagi mengatakan kerak bumi tidak bergeser. Belaga dua profesor di MUI, sama-sama dari ITB. Setelah saya pikir-pikir, tak bergeser. Kenapa? Karena Masjid Akromun Nas yang di Jalan Ronggo Warsito, tempat saya mengajar dulu, itu miring ini arah masjid menjadi begini. Tapi An-Nur tak bergeser. Kalau memang kerak bumi bergeser, masa dari An-Nur ke Ronggo bergeser? Kalau memang bergeser lah kerak bumi, berarti satu Pekanbaru inilah bergeser. Kenapa cuma masjid Ronggo yang bergeser, An-Nur tak bergeser? Berarti bukan bergeser, salah ukur dari awal. Jelas? Karena heboh-heboh ini, maka imam besar Masjid Istiqlal, namanya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, mengeluarkan sebuah tulisan. Asal menghadap ke kiblat sah. Tulis nanti di Google, Kiai Haji Profesor Ali Mustafa Yaakob tentang arah kiblat. Karena waktu itu heboh, ini ceritanya 20 tahun yang lalu. Heboh. Datanglah Kiai Haji Syekh Ali Mustafa Yaakob, ahli hadis, murid langsung dari Syekh Muhammad Mustafa Al-Anur yang punya Darus Sunnah Jakarta. Maka kata dia, asal menghadap ke arah kiblat sah untuk meredam kehebohan-kehebohan. Nah, jadi saya ceritakan ini supaya tahu kronologisnya kenapa bisa heboh. Zaman dulu kita kalau singgah ke rumah Pak Cik, Makcik, Makcik numpang sembahyang yo, ya. Nah, dikasihnya kita sarung sama peci. Kemana arah kiblat nih? Matahari mati ke kanan sedikit. Matahari mati maksudnya matahari tenggelam. Ke kanan sedikit. Gitu. Asal matahari mati kanan sedikit. Gitu. Asal udah ke arah itu sah lagi. Tidak senjelimet seribet yang kita pikirkan. Tapi untuk masjid perlu diukur ulang supaya tidak menimbulkan konflik. Kenapa jamaah sampai pecah dua? Karena banyak anak-anak muda ini petantang petenteng langsung ambil Google Map, Google Earth, tembak Ka'bah. Kasih spidol. Pap, pap, pap. Semua kalian ini salah. Tersinggunglah yang buat-buat. Itu saya tengok masalahnya. Jadi bukan salahnya bukan masalah arah kiblat, tapi masalah komunikasi. Kalau mau undang yang tua. Orang tua-tua ini prinsipnya cuma satu, mau dihormati, tak mau dilangkai. Makanya kalau ada orang tua di situ, Pak, kami jadi ketua masjid, kami bapak penasehat. Oh ya, cocok. Buat tua-tua penasehat. Penasehat agung utama yang amat teramat mulia. Jangan kalian lompati, ini pelajaran untuk kalian nanti komunikasi pas balik ke kampung. Jangan pulang dari kampung petentang petenteng, undang semua, ketua, tokoh masyarakat, alim ulama, cedek pandai, nenek mama yang mewakafkan tanah, yang dulu ngasih semen, undang semua. Undang semua. Karena kalau ada yang tidak, itulah yang nanti akan menjadi duri dalam
Bagi orang tua yang sudah lemah tak sanggup puasa, membayar fidyah. Bagaimana kalau dia hidupnya susah, keluarganya juga susah, dia menerima fidyah? Islam ini dari hukuman tertinggi bisa jadi hukuman terendah. Itu tak ada dalam hukum konvensional. Mana contohnya? Pembunuh. Pembunuh dalam Islam hukumnya pancung. Pembunuh hukum mati, paling tinggi hukum mati dalam hukum. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kalau keluarganya memaafkan, tak jadi hukum mati. Dari hukum tertinggi, bukan dibilangnya siapa yang hukum mati, kalau tidak hukum mati hukum penjara. Tidak. Begitu keluarganya memaafkan, langsung bebas. Itu tak ada dalam hukum konvensional. Dari hukum tertinggi jatuh jadi hukum terendah. Kata keluarganya, kami maafkan. Fattiba'un bil ma'ruf, iringi perbuatan baiknya dengan baik. Keluarganya kan udah buat baik, memaafkan dia, iringi, bayar diat. Nama tebusan itu namanya diat. Membayar diat itu 1000 dinar. 1 dinar tuh 4,25 gram emas, 4.250.000. 1000 dinar 4.250.000. Kau pilih bunuh atau bayar dinar? Mati aja lah aku. Biasanya kalau dimaafkan, nanti membayar itu dibantu oleh kabilah, karena mereka pemasatnya kabilah. Jadi kalau yang membunuh batu bara, satu semua orang batu bara ini berkumpul bantu. Kalau yang membunuh di suku Domo, seluruh Domo ini akan bantu. Jadi jangan bayangkan bayar 4,25 itu sendiri, paham? Begitu dia ceritanya itu, bukan sendiri, dibayar per suku. Itu tentang kasus pembunuhan. Tentang masalah zakat, membayar zakat fitrah hukum tertinggi, wajib bayar zakat fitrah. Tapi bagi yang tak mampu, fakir, miskin, dia pula yang menerima zakat fitrah. Dari yang tertinggi bisa jadi, dan dari yang terendah bisa tertinggi. Wajibnya membayar zakat fitrah itu kapan? Dari mulai azan maghrib malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Itulah tenggelam matahari petang itu mulai wajibnya. Kapan finishnya? Khotib naik mimbar. Siapa yang hidup selama ini, azan maghrib 6.30, khotib naik mimbar 7.30, berapa jam tuh? 11 jam. 13 jam. 6.30 ke 7.30, 13 jam. Siapa yang hidup selama 13 jam ini wajib bayar zakat fitrah. Ada ibu hamil, anaknya lahir jam 8 setelah khotib naik mimbar, wajib bayar zakat. Ada orang tua meninggal asar sore Ramadan hari terakhir, wajib bayar zakat fitrah? Lalu kenapa kita bayar zakat fitrah seminggu sebelum malam takbiran? Itu namanya waktul jawaz. Waktu bukan waktu wujub. Kalau waktu wajib, yang wajib tuh dari sejak azan maghrib tenggelam matahari sampai khotib naik mimbar. Ada fakir miskin, waktu maghrib tuh dia fakir miskin, Allahu Akbar, dia fakir miskin. Malam itu berdatangan orang ngasih dia beras, tertimbunlah beras dia 3 gon. Pertanyaannya, apakah dia wajib bayar zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Karena sebelum khotib naik mimbar status dia berubah dari fakir menjadi muzaki. Hukum Islam dari yang tinggi bisa jatuh ke bawah, dari yang bawah bisa naik ke atas. Jelas?
Pengurus zakat di masjid dibentuk tokoh masyarakat dan agama. Apakah itu disebut amil zakat atau panitia zakat? Karena ada yang bilang amil zakat di Indonesia Basnas saja. Dan kalau panitia zakat gajinya diambil dari mana Ustadz? Apakah dari zakat juga? Saya mau mengajak jamaah ini berpikir. Itu yang menghitung, menunggu zakat fitrah di masjid itu bukan amil. Kenapa bukan amil, Pak? Karena dia tidak diangkat oleh ulil amri. Amil zaman Nabi diangkat oleh siapa? Diangkat oleh Nabi. Meninggal Nabi, siapa mengangkat amil? Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, siapa mengangkat amil? Umar. Meninggal Umar, siapa mengangkat amil? Utsman. Jadi itu yang di masjid-masjid itu bukan amil, karena tidak diangkat oleh ulil amri. Oh gitu ya. Terus siapa yang amil? Yang amil itu adalah Basnas. Kenapa? Karena diangkat oleh ulil amri. Kalian kan mahasiswa cerdas, kalian balik lagi. Siapa yang mengangkat Basnas? Gubernur. Memangnya gubernur bupati itu ulil amri? Mereka diangkat dengan cara demokrasi. Paham? Apanya yang paham? Jangan kalau orang bercakap itu ditelan bulat-bulat. Cakap kau mengatakan ini tidak ulil amri, itu masih bisa digugat juga. Ulil amri itu siapa? Ulil amri, tengok tafsirnya. Ulama pun ulil amri. Berkumpul masyarakat mengangkat petugas ini. Di situ ada alim ulamanya, di situ ada syuranya, ada musyawarahnya. Wa amruhum syura bainahum. Pendapat yang mengatakan bahwa pengurus masjid yang jadi pengumpul zakat bukan amil, yang amil adalah Basnas, pendapat itu pun bisa digugat juga. Bisa digugat apa tidak? Bisa. Jadi kalau pendapat ini bisa digugat, maka ini bisa digugat, sama-sama bisa digugat. Paham? Ini nampaknya bingung. Siapa yang bilang pendapat kau benar? Pendapat benar itu kan kalau ada dalilnya. Sama-sama lemah. Orang yang mengatakan Basnas diangkat ulil amri dialah amil yang sah, maka masih bisa digugat juga pendapat itu. Pendapat yang mengatakan petugas yang diangkat mengutip zakat fitrah di masjid itu tidak amil, bisa juga digugat. Kalau dua-duanya bisa digugat, kenapa yang ini mengatakan pendapatnya lebih kuat? Dua-duanya pendapatnya lemah. Jadi kalau gitu macam mana? Semua yang diangkat melalui syura dan ada ulama di dalamnya, maka syura itu adalah ulil amr. Ulama itu juga adalah ulil amr. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil. Jadi kalau antum diangkat menjadi panitia pengumpulan zakat fitrah, antum masuk dalam 1/8 jatah dari asnaf. Saya tak bawa handphone, coba buka handphone, nanti share. Tulis Somad Moroko, SOMADMOROCCO spasi asnaf zakat fitrah. Asnaf zakat fitrah. Apakah zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin aja atau untuk semua asnaf? Sudah saya tulis, nanti share di grup. Dapat? Tulisannya 25 Agustus 2010. Sudah berapa tahun tulisan tuh? 14 tahun yang lalu. Saya bacakan ya. Ittafaqal fuqaha, ahli fikih sepakat
ala anna masraf zakatil fitri, pembagian zakat fitrah, huwa masarifu zakat masarifu zakatil mafruḍah, sama dengan zakat yang lain. Zakat fitrah tidak hanya untuk fakir miskin, sama macam zakat yang lain. Jadi kalau antum masuk di situ, antum berhak atau tidak? Berhak. Sharekan ini lihat ini. Jadi kalau antum dibantah orang, print kan itu, sumbatkan ke muncul. Berapa kami bagi nanti Pak Ustadz? 4 aja. Karena yang 4 ini membuka peluang konflik. Innamas shadaqatu lil fuqara, tak ada income sama sekali, janda tua, sebatang kara, laki, bini tak ada, anak tak ada. Fuqara wal masakin, ada income tapi tak mencukupi kebutuhan. Wal amilina 'alaiha, amil, fakir miskin amil. Wal muallafati, muallafnya lagi dikasih. Karena mu'alaf ini sekarang jadi sarang penipuan. Dia dikasih bukan karena mu'alafnya, tapi karena datang dia, ayah, oi mu'alaf lah, gitu. Kau kaya apa susah? Oi susah, masukkan dia ke miskin. Nama sadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab hamba sahaya, tak ada lagi sekarang. Mu'allaf, riqab. Wal gharimin, orang yang dililit utang, jangan kasih. Karena semua orang di Pekanbaru berutang. Wa fi sabilillah, 4 fi sabilillah. Fakir, miskin, amil, fi sabilillah. Fi sabilillah semua jalan menolong agama Allah, fi sabilillah. Ibnu Sabil yang kasih lagi. Ibnu Sabil yang putus belanja. Datang dia dari Rumbai, ngaku Ibnu Sabil. Pas dikasih duit, dinaikkan ke mobil, berhenti dia di Tenayan, arah ke Pangkalan Kerinci. Ngaku lagi dia Ibnu Sabil. Habis itu dinaikkan lagi sama jamaah yang di Tenayan, naikkan mobil, berhenti lagi dia di Rumbai. Sampai subuh Idul Fitri, itu aja kerja dia. Nama dalilnya Sadduz Zara'i, menutup pintu. Tutup 4 pintu. Jadi bagi 4 saja. Fakir, miskin, amil, bisa. Jelas? Karena 4 ini kalau dibuka, dia akan membuka celah orang untuk menipu. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.